Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur isi teks pidato persuasif. Nah, pada pertemuan sebelumnya, dulu pernah Ibu jelaskan tentang struktur teks pidato persuasif. Ya, struktur teks pidato persuasif. Nah, apa saja? Ibu ulangi. Yang pertama, struktur teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, kemudian yang kedua adalah bagian isi, dan ketiga adalah bagian penutup. Ya, benar ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah struktur isinya, yaitu struktur isi teks pidato persuasif. Nah, apa saja struktur isi teks pidato persuasif? Ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang struktur isi teks pidato persuasif ini, Ibu informasikan agar nanti pidato kita tidak berulang-ulang menjelaskan yang itu-itu saja, kalimatnya perlu kita atur ya, bagian-bagiannya agar nanti pidato tersebut terstruktur dengan baik. Ya, nah pertama kita perlu menuliskan dulu pernyataan posisi. Apa saja isi pernyataan posisi itu? Nah, pernyataan posisi itu merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Nah, dalam tulisan nanti sebaiknya melihat persoalan yang aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Nah, jadi kalian pada bagian pernyataan posisi ini yang dituliskan adalah kenyataan yang kalian lihat atau kalian dengar di masyarakat. Ya, nah misalnya sekarang kan sedang maraknya penyebaran virus COVID-19. Nah, kalian tuliskan tentang persoalan yang ada di masyarakat berkaitan dengan virus COVID-19 itu. Ya, nah itu bagian pernyataan posisi. Nah, nanti akan Ibu tayangkan tentang contoh bagian pernyataan posisi ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita tuliskan pada bagian isi teks pidato ini adalah bagian argumen, tahapan argumen. Nah, tahapan argumen, pada bagian argumen ini isinya apa? Isinya adalah alasan, contoh-contoh, bukti, ya, bukti dari fakar. Nah, kemudian informasi statistik. Nah, untuk apa ini perlu kita tuliskan pada pidato kita? Yaitu untuk sebagai data pendukung. Nah, agar orang yang mendengarkan pidato kita ini nanti lebih yakin dengan sesuatu yang sudah kita sampaikan pada pidato. Nah, jadi kita perlu mencantumkan, menyebutkan argumen berupa contoh, bukti, dan gagasan dari orang lain. Nah, agar orang yang mendengarnya itu lebih yakin dengan apa yang sudah kita utarakan pada pidato. Nah, kemudian pada struktur yang ketiga yaitu penguatan pernyataan posisi. Nah, ini maaf nomor 2, padahal ini nomor 3 ya. Penguatan pernyataan posisi. Apa isi daripada penguatan pernyataan posisi ini? Ini adalah berupa simpulan. Ya, simpulan dari argumen dan pernyataan posisi yang sudah kita utarakan sebelumnya.
Kemudian ditambahkan lagi juga dengan ajakan terhadap orang lain untuk mengikuti pernyataan dan argumen yang sudah kita sampaikan tadi. Karena pidato yang kita sampaikan ini adalah pidato persuasif yang isinya mengajak orang lain agar mau mengikuti apa yang sudah kita sampaikan atau yang kita inginkan melalui pidato tersebut. Ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari bagian pernyataan posisi tadi, yang pertama yang kita tuliskan pada struktur isi ini. Nah, contohnya ini. Virus yang diduga berasal dari Cina, Provinsi Wuhan ini, meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. PBB dan WHO serta semua negara bergerak maupun berpikir cepat untuk menangani warganya yang sedang berada di Cina. Namun, keadaan di Cina seperti itu, cepat atau lambat mereka melakukan isolasi di daerah Wuhan guna menghindari virus tersebut menyebar. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada bagian awal tadi, pada bagian pernyataan posisi ini adalah berisi tentang realita atau kenyataan yang kita lihat atau kita dengar di masyarakat. Nah, pada contoh ini adalah realita yang terjadi di daerah Wuhan. Ya, seperti yang kita ketahui dari berbagai berita di media massa. Nah, ini kita tuliskan kenyataannya yang kita ketahui tentang penyebaran virus corona di Wuhan. Nah, ini pada bagian pernyataan posisi. Pada bagian pernyataan posisi ini, belum dijelaskan tentang contoh-contoh, tentang pendapat, gagasan dari orang lain, tentang bukti-bukti belum kita jelaskan. Yang kita tuliskan baru tentang kenyataan yang kita ketahui, yang kita dengar di masyarakat. Seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah pada bagian argumen. Nah, pada bagian argumen ini pernyataan posisi tentang virus corona di Wuhan tadi kita jelaskan, ya, kita jelaskan dalam berbentuk argumen. Nah, diduga virus corona berasal dari pasar ikan swalayan yang berada di Wuhan. Berasal dari hewan kelelawar dan ular, namun masih banyak pro kontra tentang ini. Semisal dari Indonesia di daerah Minahasa. Banyak masyarakatnya yang masih mengkonsumsi ular, namun belum atau tidak ada yang kena virus corona. Ataupun bisa faktor lainnya, seperti cara memasak orang Cina dan Minahasa berbeda untuk mengetahui tingkat kematangannya. Nah, bisa juga virus tersebut bukan berasal dari kedua hewan kelelawar dan ular. Nah, pada bagian argumen yang sudah Ibu bacakan tadi, dijelaskan tentang virus corona mengapa sampai berkembang di Wuhan. Nah, dibandingkanlah dengan kebiasaan masyarakat Wuhan dengan kebiasaan masyarakat Minahasa yang ada di Indonesia yang sama-sama mengkonsumsi ular. Nah, setelah dibandingkan ternyata realitanya, ya, menurut data bahwa masyarakat Minahasa tidak tertular virus ini. Nah, ini adanya pro dan kontra ini dijelaskan pada tahapan argumen ini. Jadi dijelaskan di sini mengapa sampai masyarakat Wuhan ini sampai tertular virus corona ini, ya, virus corona ini yaitu dengan salah satu kemungkinan karena keseringan mereka mengkonsumsi ular, salah satunya, ya. Nah, namun di sini juga dijelaskan ini belum terbukti. Nah, masih ada pro dan kontra, dan diambillah contoh lagi di masyarakat Minahasa yang juga mengkonsumsi ular namun tidak tertular masyarakatnya dengan virus ini. Nah, ini bagian argumen. Selanjutnya ini adalah contoh bagian
bagian penguatan pernyataan posisi. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa pada bagian penguatan pernyataan posisi ini isinya adalah berupa simpulan dari argumen yang sudah kita sampaikan dan juga bisa berupa ajakan. Nah, di sini berupa ajakan. Marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Oleh karena itu, mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi. Intinya, menghindari segala hal dari penyakit yang membahayakan. Ini adalah bagian penguatan pernyataan posisi atau di bagian terakhir pada bagian struktur isi teks pidato persuasif. Ya. Nah, anak-anak, inilah penjelasan Ibu tentang struktur isi, ya, bukan struktur teks pidato, ya, struktur isinya, struktur isi teks pidato persuasif. Nah, jadi Ibu ulangi lagi bahwa struktur isi teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan posisi yang berisi kenyataan atau realita yang ada di masyarakat. Itu kita tuliskan atau kita cantumkan pada bagian pernyataan posisi pada teks pidato persuasif. Yang kedua adalah tahapan argumen. Nah, pada bagian tahapan argumen ini kita perlu menambahkan pernyataan posisi yang sudah kita tuliskan tadi dengan bukti-bukti, ya, dengan bukti-bukti dari berbagai pihak. Dan kita jelaskan tentang apa yang sudah kita tuliskan pada bagian pernyataan posisi ini di bagian argumen. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagian penguatan pernyataan posisi yang bisa berupa simpulan dan juga ajakan terhadap orang lain agar mau mengikuti apa yang sudah kita bicarakan pada bagian pernyataan posisi dan argumen. Nah, demikian anak-anak penjelasan tentang struktur isi teks pidato persuasif. Ibu harapkan bisa dipahami dan pada akhirnya nanti kalian mampu untuk menuliskan isi teks pidato persuasif. Nah, untuk tugasnya nanti sudah Ibu posting di Classroom. Tolong kalian lihat dan kalian kerjakan, lalu kirimkan dengan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.